Hai, aku udah nonton video Agung Hapsah semenjak channelnya masih upload video editing, dance, dan vlognya di sekolah. Aku juga udah banyak sekali konsumsi tutorial video editing dari channelnya Daunit oleh Anjas Maradita, dan aku juga nggak pernah skip setiap video dari channel Leo, entah itu vlognya dia, ceritanya, atau eksplorasi kreatifnya. Dan karena mereka, aku tumbuh dengan satu keinginan yang terus diam-diam aku simpan, yaitu buat channel YouTube sendiri. Tapi kita balik lagi ke cerita aku yang pertama. Yang aku ceritakan itu, masa frame-nya itu dulu, aku nikmatin dan seneng banget buat nonton mereka. Tapi, masa itu bukan kemarin atau beberapa bulan yang lalu. Itu, 8 tahun yang lalu, bahkan lebih. Udah lama banget. Aku udah lama konsepkan channel ini arahnya kemana. Banyak judul yang aku pikirkan, banyak skrip yang aku buat, dan planning yang udah aku siapkan. Tapi hasilnya nggak ada. Itu udah dari 8 tahun yang lalu, dan hari ini aku baru merealisasikannya. Itu semua karena aku nggak pernah memulai. Just a planning, no action. Di tahun 2025 ini, semua informasi, pengetahuan, metode, penelitian, hiburan, semua bisa kita cari dan kita akses dalam hitungan detik. Kamu tinggal ketikkan satu kata kunci dan hasilnya, boom, ribuan sumber tersedia. Kita hidup di zaman yang malah kelebihan akses. Banyak sekali penelitian berupa artikel ilmiah maupun buku dari penulis ternama mengenai productivity yang bisa kita cari tahu dan kita pelajari. Mengapa kita susah untuk memulai? Nggak harus yang berbayar, tapi kita bisa coba dari yang gratis dahulu. Tanya ke ChatGPT, tanya di Google, atau kalian bisa buka websitenya Ali Abdaal. Ia rangkumin banyak sekali buku self-improvement, dan dia bagi banyak sekali pengalaman dia, lessonnya dia, yang bisa mudah kita pahami. Sekarang, kita balik lagi ke kasus utama, yaitu kenapa kita susah banget untuk memulai. Dimulai dari rencana untuk konsisten minimal 1% setiap harinya, rencana rutin lari, rencana bangun personal branding, atau rencana bangun di jam 5 pagi. Sekarang aku tanya, kenapa banyak rencana di kepala kalian tanpa tahu kapan memulai merealisasikannya? Atau sekarang rencananya udah nggak tahu kemana arahnya dan nggak tahu apa rencananya? Tenang, kalian nggak sendiri kok. Hal inilah sebenarnya menjadi fenomena di akhir-akhir ini. Pasti kalian sadar, mengapa buku-buku dengan bidang self-improvement, productivity, mulai banyak sekali pembacanya. Peminatnya sangat meningkat pesat. Padahal, kita tahu, itu buku ditulis udah lama, diterbitkannya udah lama sekali. Dan sekarang, trennya mulai naik. Semua membaca buku tentang productivity. Itu karena di zaman kita sekarang ini, kita udah dimanja dengan berbagai teknologi, dengan berbagai shortcut. Sehingga ketika kita ingin fokus dan mikir, akan banyak terdistraksi oleh hal-hal lain. Kita mulai dari Atomic Habit oleh James Clear tentang konsisten 1%. Di buku ini ada 4 hukum yang menjelaskan, yang kalau kita bisa menerapkan hukum ini, kita bisa mengubah kebiasaan kita. Yang pertama, ada make it obvious. Kalau kamu pengen mulai journaling misalnya tiap malam, taruh aja bukunya di atas bantal. Jadi sebelum tidur, itu hal pertama kali yang kita lihat. Kemudian ada make it attractive. Kalau kamu pengen olahraga pagi, pasang playlist lagu favorit kamu supaya semangat. Kemudian ada make it easy. Kamu mau mulai baca buku, jangan langsung targetin 1 minggu 1 buku, tapi mulai dari 1 halaman per hari atau bahkan 5 menit per malam. Jadi itu lebih simple. Dan yang terakhir ada make it satisfying. Tiap kali kalian berhasil lakukan habit baru, tandain di kalender. Ketika kamu lihat progres kamu yang udah banyak banget, itu bakal kelihatan satisfying. Apalagi kalau udah jalannya berbulan-bulan, lebih satisfying lagi. Kemudian, aku mengutip lagi dari artikel Decision Lab yang berjudul Action Bias, di mana kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu daripada nggak melakukan apa-apa. Meskipun tindakan ini belum tentu menghasilkan hasil. Ini adalah metric thinking versus action, yang menunjukkan kondisi psikologis atau perilaku berdasarkan kombinasi antara seberapa banyak sih kita mikir dan seberapa banyak kita bertindak. Yang pertama, ada kuadran thinking ditambah action sama dengan great fit. Ini yang paling bagus, karena kita bisa mikir untuk strategi kemajuan langsung dan melakukan eksekusi tanpa basa-basi. Ya, ini hasilnya pasti lebih efektif dan berfokus. Ini adalah zona yang ideal. Dan kemudian ada action ditambah no thinking sama dengan constant motion, no focus. Cirinya banyak sekali. Banyak ngelakuin hal, tapi nggak tahu buat apa. Kayak kamu duduk depan laptop seharian, tapi nggak tahu kerjakannya untuk apa. Waste time. Kemudian ada kuadran no thinking dan no action sama dengan bad fit. Stay away. Di kuadran ini kita banyak ngerasa nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin ya karena demotivasi atau hilang arah. Ini yang harus banget kita hindari. Lebih dari waste time. Kemudian ada thinking ditambah no action sama dengan analysis paralysis. Di kuadran ini, kita banyak mikir, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Nah, that's the point of my case. Sekarang, apa itu analysis paralysis?
Ini adalah kondisi ketika kita terlalu banyak mikir, analisis, pertimbangan, perbandingan, sampai akhirnya kita nggak tahu mau ngambil keputusan apa sama sekali. Terlalu banyak mikir sampai aku menunda 8 tahun hingga video pertama ini dibuat. Itu waktu yang lama. Ada satu kerangka sederhana untuk memahami ini. Kita hidup di zaman yang serba instan, sedangkan otak kita dibentuk melalui adanya proses. Apapun yang kita konsumsi, rata-rata bersifat instan. Karena kita terbiasa instan, otak kita lebih terbiasa untuk shortcut atau lewat jalan pintas. Otak kita nyaman di zona perencanaan dibanding zona eksekusi. Why? Karena pada zona perencanaan, resiko gagal itu belum ada. Tapi begitu kita mulai, ada risiko. Mulai ada tekanan, ada yang kita takutkan. Ketika aku mulai record video ini, aku sudah menyiapkan mental. Mulai dari gimana muka aku di depan kamera, bisa nggak sih aku ngomong? Kemudian, bagaimana suatu saat nanti aku ada salah ngomong dan kena cancel netizen? Gimana nanti ada head comment di video aku dan ada orang yang stitch video aku sambil ngata-ngatain aku? Aku udah persiapkan mental untuk hal ini, karena ini adalah risiko. Sampai sini, kita udah belajar sedikit mengenai 4 hukum kebiasaan dari buku Atomic Habit. Kita juga udah sedikit belajar mengenai action bias dan kurvanya. Sebelum lebih jauh, kenalin, aku Septia Hadi. Aku berasal dari background di bidang geoscience dan engineering, bidang yang mempelajari tentang bumi dan sistem penyusunnya. Tapi selama aku belajar tentang geoscience, aku tertarik dengan satu yang lebih dalam, seperti pola pikir manusia, cara memahami bumi, iklim, dan lingkungan, cara kita melihat pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan bisa merubah sudut pandang kita. Channel ini nantinya akan menjadi ruang untuk berpikir, untuk bereksplorasi, dan untuk bertanya mungkin, dan juga mencoba menjawab. Bahkan jika jawabannya nggak instan, ya aku bakal melakukan eksplorasi dan penelitian dahulu. Maka dari itu, segmen ini aku sebut dengan Sapiens Era. Terinspirasi dari pendekatan naratif, intelektual, seperti Endgame oleh Pak Gita Wirjawan, Agung Hapsah, Big Think, dan Fogg. Sapiens Era ingin membawa kita dalam percakapan sains, geoscience. Mungkin kalau kalian suka tentang bumi, energi, knowledge, iklim, dan budaya dalam bahasa yang mudah kita pahami. Sekali lagi, selamat datang di Sapiens Era, sebuah segmen yang aku harap bisa jadi tempat bahwa mikir itu penting. Selanjutnya, aku akan bahas beberapa topik seputar hal yang aku sebutin tadi. Semoga ada yang cocok dengan kalian, dan ini adalah bagian dari penutup. Sampai jumpa di episode berikutnya.